wabarakatuh. Mohon izin Ibu Fasilitator dan juga Bapak Ibu calon kepala sekolah piloting APBN 2025 kelas 2 Dipo 2. Di sini saya akan menyampaikan tugas mandiri yaitu 0.3.a analisis kasus 4 dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang tentunya kasusnya sudah Bapak dan Ibu ketahui, jadi di sini saya tidak akan membacakan kembali kasus tersebut. Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya kita sering dihadapkan pada keputusan yang bukan hanya administratif, tetapi juga pada dilema moral yang kompleks. Untuk itu, kita harus paham bagaimana lensa moral yang digunakan seorang pemimpin ketika menghadapi dilema. Dalam kasus ini, ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang akan diambil. Langkah yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4 ini? Nilai-nilai yang saling bertentangan adalah yang pertama itu kejujuran versus kasih sayang. Kejujuran yaitu antara memberitahu Bu Sri tentang dompet yang diambil oleh Tari, dan kasih sayang yaitu ingin melindungi sahabatnya. Kemudian nilai yang bertentangan, kebenaran dan juga kesetiaan. Kebenaran ketika mengambil barang milik orang lain itu merupakan suatu pelanggaran, dan kesetiaan Tari ingin menjaga persahabatannya dengan Rara. Kemudian langkah yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4 ini? Yang terlibat dalam situasi kasus 4 ini yang pertama adalah Ibu Sri, yaitu seorang guru pustakawan yang mengumumkan hilangnya dompet salah satu siswa. Langkah yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus ini? Yang terlibat dalam situasi kasus 4 ini, yang pertama adalah Bu Sri, yaitu seorang guru pustakawan yang mengumumkan hilangnya dompet salah satu siswa. Kemudian Tari, siswa yang melihat Rara mengambil dompet Nina dan merasakan dilema. Kemudian Nina, siswa yang kehilangan dompetnya, dan juga Rara, siswa yang mengambil dompet sekaligus sebagai sahabat dekat Tari. Langkah yang ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4 ini? Fakta yang relevan pada kasus ini yaitu yang pertama, Rara menemukan dompet berisi uang yang dianggap sebagai rezeki nomplok. Kemudian mengambil dompet yang bukan miliknya sudah merupakan suatu pelanggaran. Kemudian Bu Sri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet di perpustakaan. Selanjutnya Tari melihat Rara mengambil dompet dan memasukkannya ke dalam tasnya, dan juga Tari dan Rara itu merupakan sahabat dekat. Langkah yang keempat yaitu pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Yang pertama, uji legal. Bahwa mengambil milik orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hukum. Kemudian uji regulasi. Di sini ada pelanggaran terhadap peraturan sekolah. Kemudian uji intuisi, memeriksa perasaan pribadi, apakah tindakan tersebut benar atau salah. Dan tentunya dalam hati Tari pasti mengakui apa yang dilakukan oleh Rara itu sesuatu hal yang salah. Kemudian uji publikasi. Mempertimbangkan apakah keputusan yang akan diterima secara luas oleh publik jika dipublikasikan dan akan memberikan citra buruk bagi Rara. Kemudian langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar mana yang bisa dilakukan. Pengujian paradigma benar lawan benar yaitu kebenaran versus kesetiaan, di mana antara mengembalikan dompet atau melindungi sahabatnya. Kemudian yang kedua, kepentingan jangka pendek versus kepentingan jangka panjang, yaitu antara menutupi fakta yang sebenarnya versus merusak kepercayaan. Selanjutnya langkah yang keenam, prinsip resolusi mana yang bisa dilakukan. Prinsip resolusi yang bisa dilakukan diantaranya prinsip berpikir berbasis peraturan. Prinsip ini menegaskan bahwa ada aturan moral universal yang harus diikuti. Dalam hal ini, kejujuran adalah aturan universal. Dengan mengikuti prinsip ini,
Tari harus melaporkan Rara karena kejujuran adalah nilai yang harus dijunjung tinggi, terlepas dari konsekuensi pribadi. Kemudian, prinsip berpikir berbasis hasil atau end-based thinking. Prinsip ini berfokus pada hasil yang paling baik untuk sebanyak mungkin orang. Melaporkan Rara mungkin akan menyakiti Rara dan Tari, tetapi akan menguntungkan Nina dan menjunjung tinggi nilai kejujuran di sekolah. Dan yang selanjutnya, prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip ini berfokus pada hubungan. Dari sudut pandang ini, Tari harus mempertimbangkan hubungan persahabatannya dengan Rara. Namun, ini bisa menjadi pembenaran untuk tidak bertindak. Tari bisa berbicara dari hati ke hati dengan Rara. Langkah yang ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Ya, tentunya ada. Tari bisa mengambil pendekatan yang lebih baik dan empatik sebelum langsung melapor. Berikut beberapa opsi. Yang pertama, pendekatan langsung. Tari bisa berbicara empat mata dengan Rara. Tari bisa menjelaskan bahwa ia melihat Rara mengambil dompet dan mendengar pengumuman dari Bu Sri. Tari bisa mengingatkan Rara bahwa dompet itu milik Nina dan mendorong Rara untuk mengembalikannya secara sukarela. Ini memberi kesempatan kepada Rara untuk berbuat benar tanpa mempermalukannya. Kemudian pendekatan tidak langsung. Jika Tari terlalu takut untuk berbicara langsung, ia bisa meminta bantuan orang dewasa yang bijaksana, seperti Bu Sri atau guru BK, tanpa langsung menyebut nama Rara. Kemudian yang terakhir, pendekatan kolaborasi. Tari bisa menawarkan diri untuk menemani Rara mengembalikan dompet. Mungkin dengan cara tidak langsung, misalnya dengan meletakkan di meja Bu Sri tanpa melihat, sehingga Rara tidak merasa terlalu terbebani atau malu. Langkah yang ke-9 yaitu pelajaran apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Bapak atau Ibu di kemudian hari. Pelajaran yang dapat diambil dari pengambilan keputusan ini yaitu menjaga kejujuran lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang dibangun atas dasar kesalahan. Kemudian sahabat sejati seharusnya mendukung kita untuk berbuat benar, bukan sebaliknya. Di masa depan, keputusan harus mempertimbangkan keadilan, keberanian untuk jujur, serta mencari cara yang bijak agar semua pihak bisa belajar dari kesalahan. Demikian video analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.